Yang saya muliakan, Bante Sugito, dan juga Samanera, para Romo, Ramani, para upasaka-upasika, serta semua saja yang hadir mengikuti acara pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Wihara Buddha Sasana Jaya di Borok, Kabupaten Blitar. Bersama-sama kita tadi telah mengikuti upacara pembacaan parita, kemudian juga bermeditasi, dan tentu saja semua kebajikan ini akan kita limpahkan jasanya kepada para leluhur, para mendiang, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dimanapun mereka berada selalu berbahagia. Memang di dalam Dharma kita diajarkan untuk menghormati para leluhur kita. Bahkan sesungguhnya bukan hanya orang tua kita atau keluarga kita yang kita kenal sekarang, tetapi kalau kita melihat tentang perenungan khotbah yang tadi dibacakan, yaitu Tirokuda Sutta, di situ dijelaskan bahwa ada pelimpahan jasa yang sebetulnya dilakukan untuk para leluhur-leluhur dari kehidupan yang sebelumnya. Artinya memang kita bisa pada saat pelimpahan jasa menyebut nama tertentu, misalnya nama mendiang orang tua kita, mendiang kakek nenek kita, tapi tentu sangat baik kalau kita menyebut dengan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Sehingga ketika kita melakukan pelimpahan jasa atas semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka bukan hanya leluhur-leluhur di kehidupan yang sekarang saja yang mendapatkan manfaat, tetapi juga leluhur-leluhur dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya yang bahkan kita tidak mengenalnya. Nah, saudara-saudara, memang pelimpahan jasa sangat baik sekali dan ini disarankan bukan hanya pada waktu-waktu tertentu seperti saat ini, tetapi sebetulnya secara dharma, pelimpahan jasa bisa dilakukan untuk setiap waktu. Jadi setiap kali kita berbuat baik, kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Yang sekali-sekali seperti yang sekarang ini adalah untuk kebersamaan. Tetapi untuk Anda masing-masing di rumah, Anda bisa melakukan setiap saat, bahkan setiap malam, Anda setelah membaca parita, bermeditasi, kemudian merenungkan di dalam batin Anda kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan sepanjang hari dengan perilaku badan, dengan ucapan, dan juga dengan pikiran. Kemudian kita mengucapkan dalam batin, semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini, para leluhur, para mendiang, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga mereka berbahagia. Nah, jadi Anda bisa lakukan itu sepanjang waktu. Nah, saudara-saudara, kita bukan hanya diajarkan untuk melakukan upacara ritual sebagai bentuk penghormatan. Di dalam Dharma, penghormatan ini bisa dilakukan bukan hanya dengan upacara ritual, tetapi dengan perilaku. Jadi, kita hendaknya mempunyai kebiasaan melakukan kebajikan yang itu juga termasuk mendukung, meluhurkan nama baik para leluhur kita. Karena di dalam masyarakat sudah menjadi hal yang biasa, kalau ada orang yang menonjol kebaikannya, biasanya akan ditanya, wih, dia orangnya baik sekali ya.
wah ini didikan orang tuanya luar biasa. Orang tuanya berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat. Itu kalau menonjol kebaikannya. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang menonjol ketidakbaikannya. Itu juga kadang ditanyakan, loh kasihan ya orang tuanya. Didiknya bagaimana ini? Anaknya kok kurang baik seperti itu. Nah, jadi perilaku kita ini memang tidak bisa dilepaskan dari orang tua kita. Perilaku kita tidak bisa dilepaskan dari leluhur kita, kakek nenek kita, dan sebagainya. Karena itu, kita hendaknya bukan hanya menghormat dalam bentuk upacara, seperti yang dilakukan malam ini maupun mungkin kebiasaan Anda setiap hari membaca parita, bermeditasi, dan lain sebagainya, kemudian dilimpahkan jasa kepada para leluhur maupun semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, tapi kita juga perlu mengubah perilaku kita. Sehingga kalau kita bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, perilaku kita dengan badan, perilaku kita dengan ucapan, perilaku kita dengan pikiran, maka kita tentu memetik manfaat karena kita yang melakukan kebajikan, kita juga akan yang memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam kehidupan ini maupun kebahagiaan setelah kehidupan ini. Karena walaupun orang tua kita baik, walaupun orang tua kita berjasa, tapi kalau kita tidak melakukan kebajikan, maka kita pun setelah kelahiran ini akan mengalami kesulitan. Bisa terlahir di alam yang kurang bahagia. Kalaupun kita tidak melakukan kebajikan, orang tua kita sudah berbuat baik dan lain sebagainya, di kehidupan ini pun kita bisa banyak musuhnya. Dan bahkan mungkin orang-orang di lingkungan akan menyayangkan. Lu sayang sekali ya orang tuanya sebaik itu, kok anaknya sekelakuannya seperti ini. Nah, jadi sekarang kalau kita berbuat baik itu sebetulnya manfaat yang pertama adalah diri kita. Diri kita bisa berbahagia di kehidupan ini, diri kita bisa berbahagia setelah kehidupan ini. Namun tentu dengan kebajikan yang kita lakukan, maka orang tua kita, para leluhur kita pun kita bisa memberikan kebajikan kita, melimpahkan jasa kita kepada mereka, sehingga mereka dimanapun berada, mereka juga berbahagia. Jadi prinsipnya dengan kita berbuat baik, kita bahagia, leluhur kita bahagia. Nah, saudara-saudara, sekarang kita merenungkan lagi, modal apa yang kita harus miliki supaya kita punya kesempatan berbuat baik. Jadi, untuk bisa berbuat baik ini tentu kita perlu memahami tentang kebaikan itu sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan antara hal baik dan hal yang buruk. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Kita memiliki kebijaksanaan untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Tentu, kalau kita sudah biasa sering ke wihara, kita sering mendengar dharma, sering membaca buku-buku dharma, ataupun kita sering mendapatkan informasi tentang dharma dari berbagai sumber, maka kita akan bisa memahami tentang kebajikan itu apa saja. Hal yang baik dan hal yang buruk. Kebajikan yang paling sederhana adalah melaksanakan sila, mengembangkan kerelaan, mengembangkan konsentrasi, yang ini tentu menjadi intisari ajaran Sang Buddha. Nah, jadi sekarang kita setelah memahami adanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka hal-hal yang bukan kerelaan, hal-hal yang bukan kemoralan, hal-hal yang bukan pengembangan konsentrasi kita bisa hindari, karena itu tentu tidak sesuai dengan jalur Dharma. Jadi sangat sederhana. Misalnya saja tentang kerelaan. Anda malam ini ataupun di kesempatan ini Anda melakukan
kelimpahan jasa, yaitu Anda merelakan waktu Anda, kemudian Anda memikirkan para leluhur, kemudian Anda melimpahkan jasa kepada mereka. Ini adalah bentuk kerelaan. Sehingga ketika ada orang menyarankan yang lain, misalnya, sudahlah, nggak usah diurus lah, leluhur sudah meninggal, ya sudahlah. Kan manusia itu kan seperti ya makhluk-makhluk yang lain lah, kalau sudah meninggal dikubur kayak kucing kita mungkin, peliharaan-peliharaan kita yang lain mungkin meninggal dikubur, ya sudahlah, nggak usah dipikirin, nggak usah diupacarain. Kalau kita kemudian merenungkan, loh, ini kan leluhur saya, ini orang tua saya, mereka yang membuat saya ada seperti hari ini. Mereka bukan seperti binatang peliharaan saya. Kalau begitu saya sangat merasa perlu mengingat kebaikan mereka. Bahkan generasi-generasi penerus saya yang mungkin tidak mengenal mereka karena waktu mereka generasi penerus ini dilahirkan mereka sudah tidak ada, tetap saya kenalkan dan tetap dalam kesempatan-kesempatan seperti ini saya akan ceritakan kepada generasi penerus saya bahwa mereka itu adalah kakekmu, mereka dulu sangat berjasa begini-begini, mereka ini adalah ayah dari kakekmu, ya dulu jasanya seperti ini, kebajikannya seperti ini. Jadi walaupun generasi penerus tidak mengenal, tetap kita mengenalkan kebajikan para leluhur kita itu. Nah, jadi kita lalu menyadari ini ada hal yang baik, kita harus lakukan. Kemudian ada orang mempengaruhi untuk kita tidak melakukan hal yang baik, kita punya kebijaksanaan untuk mengabaikan. Saya nggak mau, saya akan tetap berusaha berbuat baik. Kemudian di dalam Dhamma juga diajarkan untuk melakukan kemoralan, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Kita menghindari itu semua. Kemudian ada orang yang mengajak, ayo kita mancing, supaya kita bisa happy. Mancing happy di atas penderitaan makhluk lain. Bagaimana itu bisa bahagia? Di dalam Dharma kita bahagia bukan karena makhluk lain menderita, tapi kita bahagia karena kita bisa mengembangkan pikiran kebajikan. Kita berbahagia karena kita bisa melakukan kebajikan, memberikan manfaat kepada pihak lain. Loh, tapi ini kan mancingnya hanya dapat ikan kemudian dilepas ikannya. Ya ikan yang sudah kena kail, mulutnya sudah sobek, dilepas, ya tentu menjadi kesulitan untuk mencari makannya lagi, dan seterusnya. Lalu kita menyadari, loh ini kan bukan perbuatan baik. Enggak lah, saya enggak mau. Nah, ini adalah kebijaksanaan. Kemudian, selain mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Konsentrasi misalnya kita rajin, latihan meditasi pagi, bangun tidur, 15 menit, malam mau tidur, 15 menit. Kemudian ada orang yang ngomong, orang yang ngomong ini bisa teman kita, orang yang ngomong ini bisa pasangan hidup kita, orang yang ngomong ini bisa keluarga dekat kita, macam-macam. Kemudian orang ini ngomong, untuk apa meditasi? Tidak ada gunanya. Kamu buang-buang waktu, lebih baik kamu nonton televisi, lebih baik kamu nonton film atau dan lain-lain. Kemudian kita lalu merenungkan, loh, meditasi ini kan untuk berlatih fokus, supaya kita selalu sadar setiap saat, sadar sedang berpikir, sadar sedang berbicara, sadar sedang bertindak. Orang berlatih kesadaran kenapa dikatakan kurang baik? Wah, ini bukan tindakan yang benar, ini bukan saran yang baik. Kalau begitu, saya hindari omongan itu, saya tetap berlatih meditasi. Nah, jadi kebijaksanaan ini adalah hal yang paling penting, membedakan yang baik dan yang buruk. Dan ini prinsip di dalam Dharma adalah kita mengerti yang baik dan kita melaksanakan, yang buruk kita tinggalkan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka kemudian kita belajar menjalankan. Jadi, teori yang pertama tadi, kita memilih yang baik, kemudian meninggalkan yang buruk, itu lalu kita jalani di kehidupan sehari-hari.
Saya tahu ada kerelaan, saya tahu ada kemoralan, saya tahu ada mengembangkan kesadaran. Kalau begitu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, saya akan menjalankan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini dengan rajin, dengan rutin, dengan disiplin. Nah, jadi teori yang kita miliki ini bukan hanya sekedar teori, tapi teori yang kita miliki ini menjadi dasar untuk kita laksanakan dengan tulus, dengan serius, dengan disiplin, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa kita harus mulai dari sekarang? Karena kehidupan itu tidak pasti. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini ketika pandemi ini datang, pandemi masih belum selesai, sudah hampir 2 tahun. Kita lalu merenungkan kehidupan demikian rapuh, kehidupan bisa berakhir dengan kematian dalam waktu sekejap. Kalau saya menunda pengetahuan yang saya sudah miliki ini, kebijaksanaan saya membedakan yang baik dan saya mengambil yang baik, kemudian meninggalkan yang buruk. Saya sudah tahu yang buruk itu. Kalau saya menunda, besok saja berbuat baik, besok saja saya berdana, besok saja saya melatih kemoralan, besok saja saya mengembangkan konsentrasi. Iya kalau kita ketemu besok. Tapi kalau kita tidak ketemu besok, maka semuanya menjadi terlambat. Karena itu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, karena kehidupan yang tidak pasti ini, kita harus mengisi di dalam kehidupan kita kebajikan yang kita sudah pelajari tadi. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Setelah melakukan yang baik, kita kerjakan terus-menerus. Nah, kemudian kita selain itu juga kita menyadari sekarang bahwa tujuan di dalam Dharma ini adalah untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena ketika kita melangkah ke dalam jalan Dharma, sebetulnya jalan ini menuju ke pencerahan, menuju ke kebebasan dari lingkaran kelahiran kembali. Apakah kebebasan kelahiran kembali itu dicapai di kehidupan ini, ataukah di kehidupan setelah kehidupan ini, ataukah kehidupan setelah banyak kehidupan setelah kehidupan ini, itu urusan kita masing-masing. Kita tidak bisa saling mempengaruhi, karena mereka yang berjuang dengan keras, mereka akan lebih cepat menyelesaikan proses kelahiran kembalinya. Mereka yang kurang rajin untuk melaksanakan Dharma, maka mereka masih memperpanjang proses kelahiran kembalinya. Nah, jadi masing-masing kita punya tugasnya sendiri-sendiri. Tapi tujuan kita sama, mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Kegelapan batin ini apa loh sebetulnya yang menjadi sumber dari ketamaan dan kebencian? Kegelapan batin ini adalah kita tidak menyadari bahwa hidup itu selalu berubah. Jadi kehidupan yang tidak kekal itulah yang menimbulkan ketamaan dan kebencian. Tama ingin selalu dekat dengan yang dicinta, benci bertemu dengan yang kita tidak sukai. Padahal semua ini tidak kekal. Bahwa yang kita cintai satu ketika berpisah dengan diri kita. Bahwa yang tidak kita sukai satu ketika datang pada diri kita. Karena hidup ini tidak kekal. Nah, untuk bisa kita mengembangkan kesadaran setiap saat, untuk kita bisa terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini, maka kuncinya adalah pengembangan kesadaran setiap saat. Yaitu sadar saat ini saya sedang apa,
saat ini saya sedang berbuat apa, saat ini saya sedang berbicara apa, saat ini saya sedang berpikir apa, itu yang kita latih terus-menerus. Nah, jadi sekarang, kalau kita lihat tadi rangkaiannya adalah bahwa kita nomor satu perlu kebijaksanaan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nomor dua, kita melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Laksanakan teori kita ini, kita laksanakan secara rutin, tekun, disiplin, tidak pernah kenal lelah, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan kemudian kita merenungkan bahwa tujuan saya ini semua adalah untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin, sehingga apa saja yang mengkondisikan bertambahnya ketamaan, apa saja yang mengkondisikan bertambahnya kebencian maupun kegelapan batin, kita harus hindari dan kita harus sadari saat ini saya sedang apa. Dengan selalu mengulang kalimat saat ini saya sedang apa, maka batin kita menjadi tenang dan kita bisa mengarahkan kehidupan kita menuju ke kebajikan yang tadi kita sudah mengerti dan kita pahami. Dan ini sebetulnya adalah menjadi satu bentuk penghormatan kita kepada para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, bahkan juga orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya. Karena di dalam Dharma bahwa kelahiran seseorang, satu makhluk menjadi manusia itu sangat sulit sekali. Pernah dicontohkan bahwa Sang Buddha mengambil dengan kukunya debu di tanah. Kemudian beliau bertanya, banyak mana debu di kuku saya dengan debu di seluruh bumi ini? Tentu para murid mengatakan debu di seluruh bumi ini sangat banyak, luar biasa. Dan yang debu di kukunya Sang Buddha ini sangat sedikit. Kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa kesempatan menjadi manusia, kesempatan terlahir kita sebagai manusia, satu makhluk terlahir sebagai manusia, itu seperti kesempatannya seperti debu yang ada di kuku ini, sangat sedikit. Dan kita semua ini sudah lahir sebagai manusia. Kita sudah melewati masa yang sulit untuk terlahir sebagai manusia. Dari mana ini? Karena jasa dari orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, yang mendorong kita untuk berbuat baik. Karena kalau seseorang bisa, satu makhluk bisa terlahir sebagai manusia, itu karena dukungan kebajikan yang mencukupi. Nah, kalau sekarang kita bisa lahir sebagai manusia, berarti ini karena sebelumnya kita ini didukung dengan kebajikan-kebajikan yang mencukupi. Nah, siapa yang mengajarkan kebajikan sampai mencukupi kita terlahir sebagai manusia? Nah, inilah orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, yang kadang kita lupakan mereka. Padahal mereka mungkin terlahir di alam menderita. Kadang kita hanya ingat orang tua kita yang sekarang. Kita hanya ingat kakek dan nenek kita yang sekarang. Tapi siapa yang melahirkan kakek nenek kita? Siapa kakek nenek dari kakek nenek kita juga? Siapakah orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya? Kadang kita lupakan, atau kita hanya menganggap saya tidak tahu, jadi saya tidak mau limpahkan jasa kepada mereka. Kalau sekarang kita sudah memahami bahwa saya juga harus ingat jasa-jasa mereka di kehidupan yang sebelumnya, maka kemudian kita gunakan kesempatan hidup ini dengan kebijaksanaan yang kita miliki, dengan kemauan kita untuk menjalankan segala yang tadi kita sudah ketahui sebagai perbuatan baik, untuk kita juga menghindari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka kelahiran kita di kehidupan yang sekarang menjadi kelahiran yang sangat bermanfaat, tidak memalukan orang tua kita yang sekarang, tidak memalukan leluhur-leluhur kita di kehidupan yang sekarang, juga tidak merugikan, tidak memalukan
orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, karena kita bisa melimpahkan jasa kita kepada mereka semua dengan kebajikan-kebajikan yang kita miliki. Dan ini nilainya lebih tinggi daripada kalau kita melakukan pelimpahan jasa hanya dengan bekal, dengan biaya, dengan benda-benda, dengan bunga, dengan dupa, dengan lilin, dengan makanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan pelimpahan jasa dengan perilaku yang baik, ucapan yang baik, dan pola pikir yang baik, maka ini akan sangat luar biasa manfaatnya, baik untuk diri kita maupun mereka semua para leluhur di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi satu bentuk penghormatan. Menghormat mereka yang patut dihormat adalah berkah utama, bahwa kita menghormat orang tua kita menghormat leluhur kita juga menghormat semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, karena mereka lah semua, jasa-jasa mereka lah semua, kita menjadi hari ini. Tanpa mereka, tanpa jasa-jasa mereka di kehidupan yang sekarang maupun yang dulu, kita tidak akan ada sampai hari ini. Dan kalau kita sudah menyadari itu, maka marilah mulai sekarang sampai selama-lamanya kita bertekad untuk melakukan kebajikan yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita pelajari dengan tekun dan serius. Kalau kita masih merasa kurang memiliki pengetahuan tentang kebajikan, masih terbuka kesempatan kita untuk belajar. Setiap hari kita bisa membaca buku Dharma, setiap waktu kita bisa mencari sumber-sumber Dharma dari berbagai hal, dari buku, internet, dan lain sebagainya, sehingga setiap waktu dalam hidup kita selalu menambah kesempatan untuk lebih mengetahui Dharma, lebih bisa mengetahui kebajikan-kebajikan yang harus kita lakukan, yang menjadi modal, yang menjadi pendorong, yang menjadi bekal untuk kita laksanakan di kehidupan ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini. Inilah salah satu tugas kita di dalam kehidupan ini, yaitu membahagiakan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan kita bahagiakan dengan kebajikan yang kita miliki, yang kita telah pelajari. Semoga dengan semua kebaikan yang kita lakukan ini, para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita akan memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma mereka masing-masing. Dan semoga kita semua yang melakukan kebaikan, ditambah dengan menyadari bahwa tujuan Dharma adalah mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, sehingga kita selalu menyadari hidup saat ini. Semoga Anda semua juga, entah di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, Anda akan semakin dekat dengan tercapainya kebebasan dari kelahiran kembali. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.